Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat. Saya Siti Amini, calon guru penggerak angkatan 10 dari TK Dharma Wanita Tanjung Rejo, Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati. Kali ini saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 1.4 dengan materi-materi pada modul sebelumnya. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah adalah seorang guru yang baik harus mempunyai kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dilakukan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, posisi kontrol restitusi, keyakinan sekolah atau kelas, serta segitiga restitusi. Yang pertama adalah disiplin positif. Disiplin positif adalah cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Disiplin diri ini dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan berdasarkan paksaan, ujian, atau hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Ada 3 jenis motivasi perilaku manusia ini. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Guru harus memahami jenis motivasi perilaku apa yang ada pada diri anak didik mereka. Jika motivasi mereka masih berupa motivasi yang pertama dan yang kedua, berarti motivasi mereka merupakan motivasi eksternal. Guru harus memunculkan motivasi internal pada diri anak agar mereka menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Hindari hukuman dan pemberian penghargaan berlebih agar meminimalkan motivasi eksternal pada murid. Yang ketiga, posisi kontrol seorang guru. Ada 5 jenis posisi kontrol guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan sebagai manajer. Guru diharapkan dapat memposisikan dirinya sebagai seorang manajer. Sebagai manajer, posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Dan posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga tercipta identitas positif bagi dirinya sendiri. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan sekolah atau kelas dengan melalui kesepakatan antara guru dengan murid. Keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati, mudah diingat dan dipahami serta diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah melalui 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Hubungan modul budaya positif ini dengan modul-modul sebelumnya yaitu dengan modul 1.1 filosofi Ki Hajar Dewantara adalah dengan menjalankan budaya positif di sekolah akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada anak dan bersifat menuntun sesuai kodrat anak.
Hubungan dengan modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak adalah budaya positif dapat terwujud jika guru mempunyai nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, reflektif, kolaboratif, dan inovatif. Budaya positif dapat terwujud dengan mendorong kolaborasi antar semua warga sekolah. Dan hubungan dengan modul 1.3 tentang visi guru penggerak adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif dapat membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila sehingga murid dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Saya sudah memahami konsep-konsep budaya positif yang berkaitan dengan disiplin positif, teori kontrol, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Seluruh konsep tersebut harus diresapi mulai dari diri sendiri, diwujudkan dalam tindakan, lalu dibagikan kepada teman sejawat. Hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah tentang pemberian penghargaan yang ternyata dapat menimbulkan efek kurang baik untuk anak. Di antaranya, anak akan bergantung pada penghargaan yang diberikan, serta kehilangan motivasi dari dalam, dapat merusak hubungan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat menghukum. Perubahan yang terjadi pada diri saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang sering saya gunakan adalah sebagai penghukum, yang mana ternyata berdampak negatif untuk anak. Posisi kontrol yang seharusnya adalah sebagai manajer dan menangani masalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Pengalaman yang saya alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif adalah saya mulai menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan permasalahan anak didik saya yang bertengkar di kelas dengan tahapan menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Saya merasa sangat bersemangat dan termotivasi untuk belajar hal-hal yang lebih baik dan juga memperbaiki kesalahan-kesalahan saya sebelum saya mempelajari modul ini. Menurut saya, hal-hal yang sudah baik seperti sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada anak untuk mewujudkan budaya positif. Dan hal yang masih perlu diperbaiki adalah posisi kontrol saya agar menjadi seorang manajer. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid, saya lebih sering menjadi penghukum. Perasaan saya saat itu, saya merasa sedih dan juga bersalah karena menghukum anak jika mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas yang telah disepakati. Setelah mempelajari modul ini, posisi yang saya pakai adalah sebagai manajer, dan perasaan saya sekarang, saya merasa lebih tenang dan menyadari bahwa komunikasi yang efektif sangat berpengaruh dalam menumbuhkan tanggung jawab anak. Saya pernah menerapkan segitiga restitusi, namun sebatas menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan seperti setiap orang pasti berbuat salah atau tidak hanya kamu yang berbuat demikian. Hal lain yang penting dipelajari pada proses menciptakan budaya positif adalah melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, sehingga budaya positif tidak hanya dilakukan di sekolah, tapi juga di rumah agar menjadi kebiasaan anak untuk selalu berperilaku positif di lingkungan manapun dia berada. Demikian tadi paparan saya tentang koneksi antar materi pada modul 1.2.
bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.